Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai materi yaitu tentang tanam paksa. Oke, materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam hingga tahun 1908 yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Sumiatun MPD. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bersama rekan saya yakni Nurma Fatmila. Saya sebagai pemateri pertama, Gita Pratiwi, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Nurma Fatmila. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, pada saat pemerintah penjajah hampir mengalami kebangkrutan setelah terlibat ke dalam perang terbesar Jawa, yakni Perang Diponegoro dan Perang Padri di Sumatera Barat. Gubernur Jenderal Van den Bosch itu mendapatkan izin khusus untuk bisa melaksanakan sistem tanam paksa atau yang sering dikenal dengan kultur stil-sil. Tujuan utama dilaksanakannya sistem ini adalah untuk mengisi kas pemerintah jajahan yang kosong. Jadi teman-teman, ternyata sistem tanam paksa ini berangkat dari asumsi-asumsi bahwa desa-desa di Jawa itu mempunyai hutang sewa tanah kepada pemerintah yang biasanya diperhitungkan sebesar 40% dari hasil panen desa yang bersangkutan. Gubernur Jenderal Van den Bosch itu menginginkan setiap desa bisa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa seperti tebu, kemudian nila, tembakau, kopi, dan lain sebagainya. Kemudian dengan dilaksanakannya sistem ini, para desa-desa tersebut itu akan bisa membayar hutang sewa tanahnya. Dan apabila ternyata hasil panennya itu melebihi dari jumlah pajak yang harus dibayar, maka kelebihannya tersebut akan dikembalikan kepada rakyat. Dan apabila desa-desa tersebut istilahnya bisa dibilang hasil panennya itu masih kurang dan tidak bisa membayar pajak yang harus dibayar, maka desa-desa itu tetap harus membayar walaupun melalui sumber-sumber yang lain. Kemudian, pada pelaksanaannya ini, pemerintah Belanda itu sebisa mungkin tidak ikut campur tangan kepada atau dengan para petani, sehingga mereka itu mengerahkan para bupati dan juga para kepala desa untuk mengatur semua sistem tanam paksa ini yang juga diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Pada materi selanjutnya saya akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa. Jadi teman-teman, pada sistem tanam paksa ini terdapat beberapa ketentuan pokok, tetapi yang mana pada kenyataannya itu tidak terjadi atau tidak dilaksanakan secara relevan, sehingga banyak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya, dan hal ini menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Oke, ketentuan pokok sistem tanam paksa yang pertama itu adalah pemerintah mengadakan persetujuan langsung dengan para rakyat atau penduduk untuk menyerahkan sebagian tanahnya digunakan untuk keperluan tanam paksa. Sehingga jelas, rakyat itu menyerahkan sebagian tanahnya secara sukarela, sehingga tidak ada rasa ketakutan karena diancam ataupun ditekan. Dan ternyata, pada kenyataannya, para rakyat itu tetap dipaksa untuk menyerahkan sebagian tanahnya. Lagi pula juga para pegawai pemerintah Eropa itu ikut campur tangan secara langsung untuk mengawasi bagaimana jalannya sistem tanam paksa tersebut. Dan ketika para pegawai tersebut berhasil membawakan hasil-hasil tanamannya kepada pemerintah, mereka itu akan mendapatkan persenan atau bonus. Ya, sehingga dengan demikian itu akan memicu mereka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sistem tanam paksa yang kedua adalah bagian dari tanah pertanian yang disediakan oleh penduduk untuk tujuan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/5 bagian dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Karena bunyinya sudah jelas, hanya 20% tanah rakyat yang akan digunakan untuk tanam paksa. Tapi pada kenyataannya itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Tanah petani itu kecil-kecil, 1/5 bagiannya itu tentu akan lebih kecil lagi. Dan lagi pula, lahan untuk menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, tembakau, nila, dan lain sebagainya itu memerlukan lahan yang cukup luas. Kemudian, karena hal ini, pemerintah mengambil jalan lain, yakni dengan mempersatukan semua tanah-tanah rakyat, kemudian diambil sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor. Dan tentunya dipilih tanah-tanah yang sesuai atau cocok untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa.
Oke teman-teman, kita lanjut ke ketentuan pokok sistem tanam paksa yang ketiga, itu adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi dari pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman padi. Ketentuan ini maksudnya baik, supaya apa? Supaya para petani itu masih mempunyai waktu luang untuk bisa mengurus lahan atau ladangnya sendiri, sehingga mereka tidak menghabiskan waktunya hanya untuk mengurus lahan tanam paksa saja. Tetapi pada kenyataannya, para petani masih dipaksa untuk mencurahkan segala tenaga dan waktunya hanya untuk mengurus lahan tanam paksa saja, sehingga mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengurus lahannya sendiri. Dan hal ini tentunya akan merugikan para petani. Oke, kita lanjut ke ketentuan pokok sistem tanam paksa yang keempat adalah bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari biaya pajak. Tapi ketentuan ini itu tidak masuk akal dan seringkali itu sering tidak dihiraukan. Para petani masih banyak yang harus membayar pajak sewa tanahnya, padahal tanah itu digunakan untuk tanam paksa. Dan bukannya pajak itu semakin hari semakin menurun, tapi malah semakin hari semakin naik. Oke, ketentuan pokok sistem tanam paksa yang kelima adalah tanaman yang dihasilkan dari tanah-tanah yang disediakan itu wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Tetapi apabila jumlah pajak atau jumlah tanaman yang ditaksir itu melebihi dari nilai-nilai pajak yang harus dibayar, maka selisih positif yang harus dikembalikan kepada rakyat atau penduduk tersebut. Dan apabila mereka hasil panen itu masih kurang, mereka tetap harus membayar walaupun melalui sumber-sumber yang lain. Tetapi jangan harap ketentuan ini akan dilaksanakan dengan baik, karena sebagian rata-rata dari petani itu mengalami buta huruf, sehingga mereka itu tidak mengetahui duduk perkaranya atau permasalahan itu seperti apa, sehingga para petani tersebut itu menyerahkan semuanya, mempercayakan semuanya itu kepada para bupati dan juga para kepala desa. Tapi para pegawai pemerintah tersebut itu banyak yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengelabui para petani, dan mereka hanya akan mencari keuntungan semata untuk dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ke ketentuan pokok sistem tanam paksa yang selanjutnya. Yang keenam adalah apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang, itu harus dibebankan kepada pemerintah. Hal ini berlaku apabila kegagalan tersebut itu disebabkan oleh ketidaktekуnan atau ketidakrajinan para petani. Sistem tanam paksa yang terakhir atau yang ketujuh adalah dalam mengerjakan tanah-tanah yang digunakan untuk tanam paksa, para penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka. Sedangkan untuk para pegawai Eropa, mereka hanya akan mengawasi apakah tanam paksa tersebut terlaksana atau tidak. Mereka mengawasi bagaimana hasil panennya, kemudian pembajakan tanahnya, dan juga bagaimana pengangkutan tanaman-tanamannya berjalan dengan baik atau tidak. Oke, di yang poin ketiga ini, ya di materi yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana sih dampak dari pelaksanaan sistem tanam paksa bagi Indonesia. Jadi teman-teman, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positifnya bagi Indonesia. Nah, yang pertama, rakyat Indonesia itu mulai mengenal berbagai teknik menanam berbagai jenis tanaman. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia itu mulai mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Dan yang ketiga, rakyat Indonesia mulai mengetahui bagaimana cara penggunaan teknologi guna pengelolaan pertanian. Dan yang terakhir, rakyat Indonesia mendapatkan perluasan jaringan jalan raya guna keperluan tanam paksa. Ya, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Nurma Fatmila, mengenai dampak negatif dari pelaksanaan sistem tanam paksa bagi Indonesia dan sebagainya akan dijelaskan oleh Nurma Fatmila. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari tanam paksa. Dampak yang pertama yaitu penderitaan fisik dan mental karena mereka sering kerja terlalu keras. Yang kedua yaitu adanya pajak yang terlalu besar, yang mana para rakyat tidak mampu untuk membayarnya karena pajak yang ditentukan itu terlalu besar.
Yang ketiga yaitu kelaparan dan kematian di mana-mana. Yang keempat yaitu pertanian lokal, khususnya pada tanaman padi yang mengalami gagal panen. Yang keenam yaitu berkurangnya kepemilikan tanah petani yang harus dibagi dengan pemerintahan Belanda. Yang selanjutnya yaitu terjadi penyelewengan aturan-aturan tanam paksa. Yang selanjutnya yaitu perlakuan kultur Porsenten yang menambah beban penduduk. Yang terakhir yaitu berkembangnya reaksi keras di Belanda terhadap pelaksanaan tanam paksa ini sehingga dikeluarkannya UU Agraria pada tahun 1870. Baik, selanjutnya selain dampak negatif dan dampak positif yang dirasakan oleh penduduk akibat adanya tanam paksa ini, Belanda juga merasakan dampak dari tanam paksa ini. Jadi dampak yang dirasakan oleh Belanda yang pertama yaitu pemerintahan Belanda memperoleh surplus keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan serta untuk membangun negeri Belanda. Yang selanjutnya yaitu Badan Usaha Dagang Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar setelah memperoleh hak monopoli perdagangan dan pengangkutan dari hasil tanam paksa. Lalu ada juga dampak-dampak tanam paksa itu sebagai analisis kemiskinan, diantaranya yaitu upah tenaga kerja yang semakin murah, pembentukan modal, dan perubahan ekonomi di pedesaan-pedesaan. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai respon atau reaksi dari tanam paksa. Jadi, tanam paksa ini mendapat respon atau reaksi dari beberapa tokoh. Salah satunya yaitu dari Douwe Dekker, Baron van Hove, serta Frans van de Putte. Baik, tokoh yang pertama yang menanggapi atau merespon dari adanya tanam paksa ini yaitu dari Edward Douwe Dekker pada tahun 1820 sampai 1887. Jadi Edward Douwe Dekker ini merupakan residen di Lebak Sirang, Banten. Dan pada tahun 1860 beliau menulis buku Max Havelaar yang berisi tentang penderitaan bangsa Indonesia akibat adanya tanam paksa. Tokoh yang kedua yaitu reaksi dari Baron van Hove pada tahun 1912 sampai 1879. Baron ini juga ditemani oleh Frans van de Putte, dan Baron van Hove ini sendiri merupakan salah satu anggota dari Parlemen Negeri Belanda, dan bersama Frans van de Putte ia menentang adanya tanam paksa ini lewat Parlemen Belanda karena tanam paksa ini sangat memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi penduduk Indonesia. Baik, yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai penghapusan tanam paksa. Tanam paksa ini dihentikan karena banyak terjadinya penyimpangan dan pelaksanaannya yang akibat dari tanam paksa ini sangat membawa pengaruh buruk dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dan dampaknya yaitu adanya kematian dan kelaparan di mana-mana. Dan pada akhirnya pada tahun 1870 pemerintah Belanda dengan resmi menghapus tanam paksa ini.